Skill 14, use reduced adverb clauses correctly. Skill 14, kita akan membahas tentang klausa kata keterangan yang telah direduksi. Adverb clauses can also appear in reduced form. Klausa kata keterangan juga dapat muncul dalam bentuk tereduksi. Di skill 13 kita sudah mempelajari adjective clause. Nah, di skill 14 adverb. Skill 13 kata sifat, skill 14 kata keterangan. In the reduced form, the adverb connector remains. Di dalam bentuk reduksinya, konektor adverb itu tetap dipertahankan. Nah, beda dengan skill 13, konektornya malah yang dihilangkan. Terus di skill 14, the subject and be verb are omitted. Nah, yang dihilangkan adalah subjek dan verb be-nya. Di sini yang dihilangkan adalah he, is, you, are. Jadi be verb. Nah, jika skill 13 yang lalu yang dihilangkan adalah konektor dan be-nya. Kita lihat kembali di sini konektor dan be-nya yang dihilangkan. Nah, kalau di sini yang dihilangkan konektornya dipertahankan, yang dihilangkan malah subjek dan be-nya. If there is no be verb in the adverb clause, jika tidak ada kata kerja be di klausa kata kerja, it is still possible to have a reduced form. Tetap memungkinkan memiliki bentuk reduksinya. When there is no be verb in the adverb clause, ketika tidak ada be verb-nya di klausa keterangan, the subject is omitted and the main verb is changed into the ing form. Ketika tidak ada be verb-nya yang dihilangkan, yaitu subjeknya. Subjek tetap dihilangkan, verb-nya diubah menjadi verb ing, sama seperti di skill sebelumnya. Oke, contohnya, although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Although, konektor tetap dipertahankan, he dihilangkan, feels-nya diganti feeling. Jadinya, although feeling rather sick, the speaker will take part in a seminar. Jadi, kalimat pertama yang komplit masih ada he feels rather sick, boleh. Nah, bentuk reduce-nya, he hilang, feels diganti feeling juga boleh. Kalimat kedua, when you give your speech, you should speak loudly and distinctly. Ketika kamu memberikan pidatomu atau menyampaikan pidato kamu seharusnya berbicara lebih dengan keras. When you give-nya you dihilangkan, give-nya diganti menjadi giving. Nah, berikut contohnya. The following example shows how the sentence pattern could be tested in a structured question on a TOEFL test. Pola yang seperti sebelumnya diujikan di TOEFL test. Nah, seperti when blank, you are free to leave. Subjeknya adalah you, verbnya adalah are, konektornya adalah when. Berarti kita membutuhkan subjek dan verb. Nah, bisa jadi di omitted atau dihilangkan bentuk reduksi. Kalau bentuk reduksi berarti jika ini be verb itu berarti dihilangkan ya. When-nya tetap dipertahankan, subjeknya dihilangkan, be-nya dihilangkan. Tapi berarti masih ada objeknya ya. Objek. Nah, atau bentuk reduksi yang kedua, kemungkinan jika bukan be verb, misal base verb saya beri misal base verb di sini ya. Nah, jadinya diganti menjadi ing. Subjeknya tetap dihilangkan, konektornya tetap, terus misal ada objeknya. Nah, kemungkinan polanya pertama, kedua, atau ketiga. When tetap ya. Kita lihat satu-satu. The finished report. The finished report. Finish di sini sebagai adjektif dari report yang menjelaskannya. Ini subjek jadinya. Jadi subjek
Nah, jika kita memilih A, kalimatnya menjadi when the finished report, you are free to leave. Jadinya ada satu konektor, satu subjek, dan dua verb. Nah, ini tidak bisa. Secara grammar salah. Yang benar itu jika ada satu konektor, dua subjek, dua verb. Dua subjek, dua verb itu adalah dua klausa. Oke, kita lihat. Jadi jawaban A salah, jawaban C juga salah. The report juga subjek. Jatuhnya sama kayak A. Ya sudah salah juga untuk C. Nah, kita lihat answer D. When is the report finished? Jadinya pertanyaan ya. This is not a question. Nah, ini dijelaskan in answer D. The subject and verb are inverted. Subjek dan verbnya dibalik. Biasanya kan subjek verb kalimat, tapi kalau yang D malah verb dulu baru subjek. The report finished. The report finished. The report subjek. Oke. Nah, jadinya pertanyaan. This is not a question. Jadi dia salah. When is the report finished? Kapan? Tadinya begini arti kalimatnya. Kapan the report, laporan selesai? Kamu bebas untuk pergi. Nah, salah ya. Kebalik seharusnya. When the report finish. When the report is finished. Seharusnya when the report finish. When you are finished with the report. Nah, jika B yang dipilih, the correct answer is B. This answer is the reduced form of the clause when you are finished with the report. Jadi kalimat lengkapnya when you are finished with the report. Ketika kamu sudah selesai dengan laporan, kamu telah menyelesaikan laporannya, itu direduksikan. Yang direduksi adalah subjeknya dan to be-nya. Jadinya when finished with the report. Jawabannya adalah B. Nah, ini agak sulit dilihat tapi secara langsung jika tidak terbiasa. Tapi solusinya untuk sementara itu kita pakai sistem eliminasi yang sudah betul-betul pasti salah, yaitu A dan C. Jadi karena A dan C hanya mengandung satu subjek, padahal kan di kalimat ini kita butuh subjek verb. Oke. Terikat oleh bentuk reduce-nya atau tidak. Setidaknya A dan C salah. Jadi kita minimal tidak jatuh di pilihan yang sudah pasti salah. Oke. Lanjut penjelasannya. It should be noted that not all adverb clauses can appear in a reduced form. Harusnya menjadi catatan bahwa tidak semua adverb clause itu muncul dalam bentuk reduksinya. A number of adverb clauses can only be reduced if the verb is in the passive form. Nah, bisa direduksi jika verbnya adalah bentuk pasif. Oke, bentuk pasif. Nah, tadi kalau yang di skill 13, kapan adjective clause itu bisa direduksi? Saat adjective konektornya itu juga berfungsi sebagai subjek. Jika konektornya hanya sebagai konektor, ya tidak bisa direduksi. Terus setelah itu ada penjelasan juga bahwa setelah, nah ini ya, yang bisa direduksi itu jika setelah konektor langsung verb. Nah, ini setelah konektor langsung verb. Nah, ini kan who is waving verb, which konektor was written verb, is adalah juga verb. Nah, yang seperti ini tidak boleh setelah konektor, malah I tidak boleh, you tidak boleh karena ini keduanya subjek, makanya tidak boleh direduksi. Nah, itu di skill 13, sedangkan di skill 14 harus berbentuk pasif. Nah, kita lihat di sini kalimatnya. Once you submit your thesis, you will graduate. Saat kamu mengumpulkan tesis kamu akan lulus atau diwisuda. You will graduate. Kamu akan lulus. Bentuknya aktif ya, makanya tidak boleh direduksi. You submit, kamu mensubmit, kamu mengumpulkan. Nah, kalimat kedua, once it is submitted, ketika
itu tersubmit, itu maksudnya tesisnya, your thesis will be reviewed. Tesis kamu akan direview. Nah, pasif, karena ciri-ciri pasif ini kan ada to be terus past participle alias verb ketiga. Nah, yang pasif ini boleh di-reduce. In the first example, the adverb clause once you submit your thesis does not reduce because clauses introduced by once only reduce if the verb is passive. Nah, hanya bisa direduksi jika bentuknya pasif. The verb submit is active. Submit mengumpulkan, andainya dikumpulkan baru boleh. In the second example, the adverb clause once it is submitted. Nah, ini ya ciri-cirinya. Does reduce to once submitted. Jadi yang dihilangkan adalah subjeknya dan to be-nya. Sisa once submitted. Because the clause is introduced by once and the verb is submitted is passive. Nah, caranya kita lihat di sini kesimpulan ya. Reduced adverb clauses. Jika be verb dan non be verb, tidak ada be verbnya. Ini jika be verb ya sudah, yang dihilangkan adalah be-nya dan subjeknya. Konektornya tetap dipertahankan. Saat tidak ada be verb, berarti ada verb asal di sana di kalimat tersebut. Verb tersebut kita ganti menjadi verb ing dengan menghilangkan subjek dan mempertahankan konektornya. Nah, reduce inactive. Di sini ada time, condition, contrast, place, and manner. Nah, yang inilah yang konektor-konektor, adverb konektor ya, untuk time, after, before, since, while, after setelah, before sebelum, since sejak. Since juga boleh berarti karena, tapi di sini karena dia time jadi sejak, while sementara, conditions if, unless, whether, contrast, although, though. Place dan manner tidak ada. Reduces in passive. Nah, bentuk pasif yang bisa direduksi jika konektor-konektornya untuk time, once, until, when, whenever, condition if, unless, whether, contrast, although, though, untuk tempat, where, wherever, untuk manner, as. To reduce an adverb clause, omit the subject and be verb from the adverb clause. Oke ya. Sudah, ini dijelaskan. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jenis-jenis konektornya. Although, when, although di sini contoh kalimat yang sebelumnya although dan when tetap dipertahankan ya. Although, ini although dan when. When. Although ada, well though. Nah, kita lihat although di sini he is rather unwell. Dia sakit, you are ready. Although he feels, dia merasa sakit. When, ketika kamu memberi, karena ini when you give your speech. When you give your speech ini kan when you give, memberikan. Nah, itu boleh direduksi. Boleh direduksi. Oke, demikian penjelasan untuk exercise skill 14.